Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya yang memberikan kesempatan pada kita untuk dapat berkumpul di rumah Ibu Rani dalam kegiatan P2K2 dalam keadaan sehat selamat ya. Baik, sebelum kita memulai sesi ini, saya mau tes kekompakan Bapak Ibu sekalian. Masih ingat salam P2K2-nya? Masih ya? Oke, silakan berdiri, kita coba. Salam P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, terima kasih ya. Baik Bapak Ibu ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sesi 3, memahami cara anak usia dini belajar. Tapi sebelum kita lebih dalam ke sana, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, masih ingat nggak materi di sesi sebelumnya? Ada yang masih ingat? Coba tunjuk tangan yang masih ingat. Iya Bu Fatimah, ingat Bu? Tentang apa silahkan? Iya, good, mantap ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya Bu Azwa, silakan Bu. Iya, benar ya. Kita beri tepuk tangan dong untuk Bu Fatimah dan Bu Azwa. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai memahami perilaku anak. Bagaimana, udah dipraktekkan belum di rumah? Yang udah tunjuk tangan. Ada yang belum ya, nggak apa-apa. Yang belum, silahkan dicoba dipraktekkan di rumah ya. Bisa berbagi mungkin sama ibu yang udah, apa manfaatnya setelah dipraktekkan ya Bu? Bermanfaat kan? Iya, bermanfaat ya. Baik, jadi di sesi ini ada 2 tujuan dari sesi ini ya. Yang pertama, memberikan pengetahuan manfaat permainan sesuai dengan usia dan cara menggabungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengeksplor kegiatan bermain untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak ya. Bermain itu apa sih sebenarnya? Nah, bermain itu adalah hal yang sangat menyenangkan, ya kan? Bermain dapat bermanfaat bagi anak dan orang tua. Nah, ibu-ibu di sini mungkin dulu waktu masih kecilnya biasanya suka main apa? Main kelereng, kemudian main ketapel ya, main batu loncat ya. Iya, kemudian main lumbung tanah ya. Nah, itu semua kan permainan tradisional ya Bu ya, kalau kita zaman dulu ya. Kira-kira kalau sekarang masih ada nggak anak-anak yang suka main permainan seperti itu? Udah nggak ada ya, udah jarang ya. Anak-anak sekarang kan lebih cenderung main gadget ya. Iya, nah, jadi karena memang anak-anak sekarang itu sukanya main gadget, melalui sesi ini saya mau ajak ibu-ibu semua untuk dapat memanfaatkan permainan-permainan tradisional itu sebagai media untuk belajar sambil bermain dengan anak di rumah ya. Oke, apa sih manfaat bermain bagi anak ya? Nah, di sini saya udah bawa flip chart. Di sini bisa ibu lihat manfaat bermain bagi anak secara fisik, manfaatnya secara emosional, manfaatnya berpengaruhnya dengan cara berpikir, kemudian pengaruhnya terhadap sosial, kemudian terhadap bahasa. Nah, ini adalah manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari cara bermain bersama anak ya. Terkadang tanpa kita sadari, sebagai orang tua kita lupa ya Bu, meluangkan waktu bermain bersama anak. Kita menganggap bahwa bermain itu nggak bermanfaat ya, tidak berfaedah, hanya membuang-buang waktu. Itu pikiran yang keliru gitu. Justru dengan bermain itu dapat meningkatkan hubungan emosional anak dengan orang tua, menumbuhkan rasa kasih sayang ya. Jadi banyak loh manfaat bermain untuk anak-anak. Iya,
Karena dengan bermain kita bisa sambil belajar ya. Bermain sambil belajar. Karena belajar itu tidak serta-merta tentang perhitungan angka, pengalian, mengurangkan, enggak. Justru dengan bermain itu dapat meningkatkan kemampuan anak, jangan salah loh. Coba deh mulai sekarang ibu luangkan waktu sedikit di sela-sela kegiatan di rumah untuk bisa bermain bersama anak. Pasti anaknya akan senang gitu ya, bahagia. Di sini saya ada filmnya, bisa ibu lihat nanti di film ini ya. Ya, saya putar dulu. Oke, saya putar filmnya. Bisa kelihatan bu? Iya. Nah, udah ya. Coba saya mau dengar tanggapan ibu tentang film itu. Gimana? Siapa yang mau kasih tanggapan? Iya, Bu Wilda, silakan Bu. Benar sekali ya. Kita kasih tepuk mantul untuk Bu Wilda. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Nah, jadi di film itu Bu Lili mencuci pakaian sambil bermain bersama Ita. Di sela-sela itu Bu Lili menyelipkan pelajaran. Pelajaran apa? Berhitung ya kan? 1, 2, 3. Ya kan? Kemudian Pak Rusli sambil menyikat gigi dengan anaknya, beliau bermain tebak-tebakan. Itu kan mengasah ya, mengasah kemampuan berpikir anak. Iya, jadi kegiatan-kegiatan seperti itu di rumah bisa kita lakukan sebagai orang tua. Itu tadi, menggabungkan kegiatan di rumah dengan bermain. Banyak kok cara yang bisa dilakukan di rumah sambil kita beraktivitas, sambil kita bermain bersama anak. Contohnya apa? Selain dari tadi yang kita lihat di video. Bu Arsi, ibu biasanya ngapain kalau di rumah yang bisa dilakukan dengan anak? Belanja ya, belanja di pasar ya? Oh iya benar, belanja di pasar. Tadi Bu Asri belanja di pasar sama anaknya sambil digandeng ya, melihat banyak sayuran ya Bu, bumbu-bumbu ya kan. Itu kan bisa menambah kosakata anak ya. Itu apa nak? Sawi misalnya. Itu apa nak? Merica. Iya, jadi melalui kegiatan-kegiatan itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak ya. Kemudian ternyata bermain juga dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak. Salah satunya dengan cara mendongeng. Siapa di sini yang pernah mendongeng untuk anaknya? Pernah ya? Nah, selain itu juga dengan cara bernyanyi. Sebenarnya ada yang paling penting loh. Dengan cara sering mengajak anak berbicara ya, berkomunikasi. Misalnya anaknya bermain di luar sama temannya, pulang kita tanya, nak tadi ngapain aja di luar, ketemu siapa, bermain apa aja yang dilakukan. Nah, komunikasi yang seperti itu dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak, menambah kosakata ya kan. Dengan dia melihat hal-hal baru di luar, itu akan menambah kosakata dia. Berbahasa juga nggak harus formal-formal dengan anak. Kita juga bisa menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa daerah yang mudah dipahami anak gitu, ya kan? Nah, jadi memang dapat kita simpulkan ya bahwa bermain itu dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak ya. Bisa dipraktekin di rumah ya. Baik, mungkin dari sesi ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon kepada Ibu Rani sebagai ketua kelompok bisa disimpulkan Bu, apa-apa aja tadi yang sudah kita sampaikan. Ingat ya. Iya, terima kasih Bu Rani. Kemudian juga ini ya simpulannya ya, manfaat bermain bagi anak. Secara fisik dapat mengasah kemampuan fisik anak, membuat anak sehat. Kemudian secara emosi anak merasa bahagia,
belajar mengekspresikan perasaan, meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya, kemudian memberikan pengetahuan baru, memberikan kesempatan mencoba hal baru, kemudian mengembangkan kemampuan berbahasa dan komunikasi anak, ya. Jadi dari sesi itu tadi, seperti biasa, ibu-ibu bisa mempraktekkan itu di rumah. Jangan lupa dipraktekkan di rumah. Kemudian nanti kita sharing lagi bersama yang lainnya apa manfaatnya setelah dipraktekkan di rumah, ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan laksanakan di tanggal 25 Juli 2020 di rumah Ibu Wita. Kita akan membahas mengenai sesi 4, ya, membantu anak sukses di sekolah. Mungkin dari pertemuan ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.